Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali. Pada hari ini, Sabtu tanggal 25 April 2020, kita akan beribadah. Mari kita angkat pujian buat Tuhan dari buku ND nomor 792, Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, di malam hari yang indah ini, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam satu hari. Saat ini Bapa, hati kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, agar firman-Mu meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah untuk malam hari yang indah ini terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula,
dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana? Apakah betul lebih berbahagia memberi daripada menerima? Atau bukankah sebaliknya? Lebih berbahagia menerima dibandingkan memberi? Karena kita tahu, saudara, memberi berarti kita kehilangan sesuatu. Sedangkan yang menerima berarti mendapat sesuatu. Nah, kalau begitu, mana yang bisa membuat kita berbahagia? Menerima berarti mendapatkan sesuatu yang baik dan berharga. Atau memberi berarti kehilangan sesuatu yang baik dan berharga. Bapak Ibu yang terkasih, menurut konsep dunia, pasti lebih berbahagia menerima. Benar kan Bapak Ibu? Tetapi firman Tuhan mengatakan justru lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa demikian? Hal inilah yang hendak kita pelajari dari renungan kita di malam hari yang indah ini. Yesus Kristus ada dalam acara perjamuan. Setelah Yesus berbicara kepada tamu-tamu yang diundang tentang sikap rendah hati, dia berbicara kepada orang yang mengundangnya. Dia mengkritik sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran pada saat itu. Yaitu ketika seseorang mengadakan perjamuan, ia hanya mengundang orang-orang yang kaya atau yang berhubungan baik atau kerabat-kerabatnya, bahkan tetangga-tetangga yang kaya. Karena memang diharapkan nanti dapat memberi sebuah kebaikan dan dia akan bisa membalaskannya kembali. Saudara, Yesus mengatakan kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan jamuan siang ataupun jamuan malam, jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalaskannya kepadamu. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini bukan berarti tidak bisa untuk mengundang para kerabat atau teman-teman kita. Tetapi Yesus ingin menjelaskan tujuan dari pembicaraan itu untuk menumbuhkan kepedulian atau untuk menumbuhkan satu perhatian kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk membalaskan segala kebaikan yang telah mereka terima dari seseorang karena ketidakmampuan dan keterbatasan mereka. Namun Tuhan akan melihat perbuatan baikmu sehingga Tuhan akan membalaskannya kepada kita, yaitu melipat gandakan berkat-berkatnya kepada kita. Saudara, firman Tuhan malam ini sungguh kontekstual di dalam keadaan kita pada saat ini, tengah-tengah bangsa kita ini, di tengah-tengah dunia ini,
di mana kita sedang menghadapi COVID-19 virus corona, di mana kita itu saling membutuhkan, saling menopang, dituntut saling peduli, dituntut saling kerjasama, di mana supaya kita itu bisa untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini, saudaraku. Bahkan bukan hanya itu, mari kita saling berdoa, mari kita saling mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita. Dan mari kita juga mendoakan para relawan COVID-19, di mana mereka sebagai garda terdepan untuk membuat suatu kebaikan bagi bangsa dan negara kita, atau terus bagi kita, saudaraku. Salah satu juga kerjasama kita adalah untuk bersabar tinggal diam di rumah. Karena itu juga merupakan sebuah kesetiaan kita untuk menuruti apa yang disuarakan oleh pemerintah kita demi untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi negara kita ini juga banyak dampak-dampak yang membuat sebuah kesusahan buat kita. Dampak ketidaknyamanan kita hadapi. Dan dampak ekonomi yang sudah semakin lemah, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, saudaraku, yang sangat membutuhkan uluran ataupun bantuan dari kita. Mari kita tunjukkan peduli kasih kepada setiap orang. Mari kita ulurkan tangan kita, saudaraku, menyalurkan segala apa yang telah kita terima dari Tuhan, berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Mari kita buat menjadi berkat kepada setiap orang, terkhususnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini juga Tuhan mengajak kita lewat renungan kita ini sebagaimana apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, mari tunjukkanlah engkau sebagai orang yang percaya, yaitu hidup dalam kerendahan hati, sebab orang yang rendah hatilah yang peduli, peka kepada setiap apa yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat ibadah kita malam hari ini, mari buka tangan, buka hati, untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang kecil. Sebab orang yang senantiasa memberikan peduli kasih kepada orang tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Tuhan berkata, aku akan melipat gandakan berkat-berkat kepada dia agar dia mampu untuk menjadi saluran berkat, bahkan tidak akan kekurangan. Itu adalah janji Allah kepada kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari tunjukkanlah hidup peduli kasih kepada sesama manusia, karena itu adalah ibadah kita, atau disebut sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Lewat totalitas hidup kita menunjukkan sebuah persembahan yang Tuhan sukai, sebagaimana disuarakan oleh lagu pujian kita ini. Apakah yang hendak mau kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di mata Tuhan, yaitu adalah kepedulian, kepekaan. Mari saudaraku, lewat lagu pujian ini kita bawa apa yang bisa kita berikan buat saudara-saudara kita. Kita angkat pujian buat Tuhan dari buku Ende 848, di son ado kubuan Tuhan.
kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, firman-Mu pada malam hari yang indah ini mengajari kami agar kami membuat suatu kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu kepedulian. Seperti Engkau peduli kepada orang-orang kecil, hal itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa menunjukkan peduli kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kiranya lewat kekuatan yang daripada-Mu, itulah yang senantiasa kami andalkan, agar seluruh totalitas kehidupan kami semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga, berkati bangsa dan negara bahkan dunia kami ini. Selamatkan kami dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Berkati setiap orang yang berduka, sembuhkan setiap yang sakit. Engkau hibur setiap orang-orang yang berduka, bahkan Kau kuatkan orang-orang yang lemah. Berkati seluruh program bangsa negara kami untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami ini. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyejukkan setiap jiwa-jiwa lewat firman-Mu, lewat pelayan tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Bapa, hidup kami semakin diteguhkan, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mau membaringkan tubuh kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai, berkatilah kami, ampuni segala dosa kami, agar kami layak disebut dengan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.